Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Nurjaman, calon guru penggerak angkatan 11. Saya bertugas di SDN 101 Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi di modul 1.1C. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama yang mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, setelah saya evaluasi, ternyata banyak kekurangan yang terdapat pada diri saya, terutama dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama yaitu saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam saja dan mendengarkan. Yang kedua, saya terfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak saja. Padahal ini saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek yang lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, saya kurang memahami karakteristik peserta didik. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya, tanpa memperhatikan perbedaan yang ada pada peserta didik. Setelah saya mempelajari modul 1.1, perubahan dari pemikiran atau perilaku yang saya alami sebagai berikut. Lebih menghargai setiap karakteristik belajar siswa. Mereka terlahir berbeda pada setiap individu, memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Sebagai seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ada beberapa perubahan dari pemikiran atau perilaku saya. Yang pertama yaitu dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswanya meningkat. Yang kedua, dalam pembelajaran seharusnya seorang guru dapat memerdekakan siswa. Salah satunya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat dan bakat dan kreativitas masing-masing. Yang ketiga, lebih cermat melihat bakat anak melalui wawancara dan juga pendekatan personal terhadap anak lebih dekat dengan anak. Agar kelas dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua yaitu menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada siswa untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya, agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Yang ketiga yaitu menerapkan pembelajaran berbasis budaya lokal setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak saat ini. Mengingat perkembangan pada era digitalisasi, banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya.
Di sini sebagai seorang guru, saya berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat yang ada. Selanjutnya yaitu pembelajaran yang mengutamakan aspek karakter dan budi pekerti. Kultur dan iklim sekolah yang baik akan selalu saya contohkan serta teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap dan mengelola emosi mereka agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Guru tidak lagi menuntut, tapi harus menuntun. Guru berperan sebagai pamong dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pembelajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah kepada peserta didik. Kesimpulan dan refleksinya yaitu bahwa dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman karakter dan budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya adalah menghamba, menuntun, dan melayani peserta didik dengan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Salam bahagia untuk guru kita semua. Wassalam.